Sehingga orang di medsos nggak karu-karuan semuanya, mungkin nggak baca ayat ini. Karena apa? Karena datangnya kiamat itu tiba-tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matihi adz-dzahirah qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin khassah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, karib kerabat kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia, dan siapapun yang mempunyai peran berdirinya masjid ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadzin niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. Kifayah. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah pada hari ini, tadi malam banyak petasan. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amanat-amanat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka untuk itu mari kita ikrarkan kesyukuran kita dengan ikrar bil lisan, ikrar bil qalbi, dan nanti setelah dari majelis ini kita ikrarkan kesyukuran kita dengan karya nyata perbuatan kita. Maka untuk itu di majelis ini mari sama-sama kita ikrarkan dengan hati kita, lisan kita, bersama dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang saya sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mungkin pagi hari ini kita tidak membahas yu'minunya, kita tidak membahas billahnya, tetapi kita bicara soal bil yaumil akhir. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa bedanya akhir zaman dengan zaman akhir? Kalau biasa
nyanyian dan sholawatan itu biasanya zaman wis akhir, zaman wis akhir, zaman wis akhir. Lah sekarang kalau akhir zaman, karena sementara ini informasi akhir zaman itu adalah tanda. Ketika ada kata-kata al-imanu bil yaumil akhir, itu kira-kira panjenengan yang ada di benak kita semuanya apa kira-kira? Kiamat. Sebenarnya yang akhir itu apa sih? Bil yaumil akhir. Al-yaum itu adalah hari. Hari adalah satuan terkecil adalah detik, terus kemudian menit, gitu loh. Informasi yang kita dapat tanda-tanda akhir zaman atau kiamat yang selama ini kita dengar apa? Apa Pak yang sementara ini yang kita dengar tanda, wow ini akhir zaman karena ada tanda, karena Nabi ngasih tanda itu bencana. Oke. Zamannya Nabi Yusuf ada bencana enggak? Zamannya Nabi Yusuf ada, ya kan? Nabi Nuh ada. Zamannya Nabi Nuh itu sudah lama apa baru-barusan? Oh, berarti dulu tandanya sudah ada. Nah, katanya salah satunya adalah banyak perempuan yang membuka aurat. Di Bali mulai kapan buka aurat? Loh, ini jangan-jangan perumpamaan gitu loh. Perumpamaan apa? Perumpamaan aurat itu justru kalau bisa kita melihat sesuatu yang metafisik. Nanti kalau metafisik semuanya akan dapat. Karena aurat sebenarnya itu adalah aib. Berarti mulai zaman nubuwah, kan tanda-tanda itu sudah distatementkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngomongnya dekat. Mulai zaman Nabi Muhammad itu kalau kiamat hari akhir sudah dekat. Cuman kita ini ketika hari akhir sudah dekat, kalau tidak ada seremonial, kalau seremonial lupa bahwa harinya sudah dekat. Nah, sekarang nanti kita lihat apa sih sebenarnya dengan hari akhir yang sementara ini ketika al-yaum al-akhir itu adalah hari kiamat yang harusnya kita imani hari akhir atau kiamat. Karena al-iman, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, terus salah satunya adalah hari akhir. Makanya wabil akhiratihum kafirun. Nah, nanti kita harus juga tahu apa itu akhirat. Tapi sementara ini yuk statement
hari akhir atau zamannya sudah akhir. Itu mulai kapan? Kita lihat nih, surat 17:49 sampai 51 nanti. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Sebagai makhluk yang baru. Kemudian Allah berfirman, lanjut dan Qul kunu hijaratan au hadida. Katakanlah, jadilah kamu besi, jadilah kamu batu atau besi. Oh, berarti setelah kematian nanti ya mungkin kita diperintah atau kun fayakunnya jadi batu atau jadi besi. Kalau sudah ada kata-kata batu sama besi, oh berarti ini adalah material. Karena komponen manusia itu ada material yang bentuknya adalah jasad kita ini, yang kedua adalah imaterial yang berupa pendengaran, penglihatan hati, yang sebenarnya ini bukan jasad. Nah, yang kira-kira nanti jadi batu atau besi yang mana? Nah, lanjut ayatnya. Matahu, kapan itu terjadi? Qul, atau makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup. Menurut pikiranmu. Oh, atau menjadi makhluk hidup yang hidup, ya, tidak masuk akal menurut akalmu. Kemudian mereka bertanya, lanjut dan siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, lanjut, yang telah menciptakan kamu pada kali pertama, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah wahai Muhammad, mudah-mudahan waktu berbangkit itu ada, berarti berbangkit yaumil akhir nanti kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa yang namanya al-yaum al-akhir kira-kira datangnya direncana apa datangnya tiba-tiba? Oke.
Kira-kira hari akhir itu datangnya diprediksi apa tiba-tiba? Karena sementara ini dulu waktu tahun 2020 sudah ada yang prediksi. Tahun 2020 kemarin ya, waktu 2020 sudah ada yang prediksi nanti tahun 2020 ada atau terjadi kiamat. Padahal Allah itu berstatement datangnya kiamat ataupun saat itu datangnya tiba-tiba. Nah, surat 7 ayat 187. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Tahan. Jadi kalau seandainya nanti ada yang ngomong tahun sekian kiamat, jenengan panik apa tertawa? Tawa, lu Allah aja bilang nggak ada yang bisa menjelaskan, kok malah ada yang memprediksi. Tapi nanti yang kita ambil apa? Kiamat terus kemudian kita tertawa, itu maksudnya adalah ketika ada statement ataupun ada yang memprediksi gitu loh. Nggak salah juga, cuman tiba-tiba itu nggak bisa diprediksi. Lanjut dan mereka bertanya kepadamu. Nah, yang di langit dan di bumi, ulangi. Kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terus. Kiamat itu berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit ataupun yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Tahan. Melainkan dengan tiba-tiba. Bayangkan ketika tahun berapa itu, kalau 2020 apa 2000 berapa itu? 2020 ya. Sehingga orang di medsos nggak karu-karuan semuanya, mungkin nggak baca ayat ini. Karena apa? Karena datangnya kiamat itu tiba-tiba. Tapi perlu diingat, ini dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Dalam bahasa santri murid pelajar, sa'ah artinya jam. Di bahasa Indonesia kan menjadi saat. Nah, bahasa Indonesia jadi saat. Makanya ada kata-kata saat ajal tiba. Loh, saatnya apa? Karena asumsi kita ini al-yaumil akhir, dan kita kunci dulu nih. Yang harus dan menjadi rukun iman adalah bil yaumil akhir.
Nah, nanti akhirat bagaimana? Karena bil yaumil akhir. Salah satu contoh, kalau kita ngomong soal akhirat, mohon maaf nih, kira-kira panjenengan gambarin apa? Kalau misalkan ada kata-kata akhirat, Surga dan neraka. surga dan neraka, yang lain pasti setelah mati, bener nggak? Tapi ada ayat perintah Allah, kita ini disuruh mencari ya kebahagiaan akhirat yang telah diberikan. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Monggo. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada Fil ardh. Artosipun, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. tahan. Kebahagiaan negeri akhirat ini telah dikaruniakan apa belum? Sudah dikaruniakan Allah. Ulangi lagi. Wabtaghi fima atakallah. Ataka kang wis nekakno ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Berarti Allah telah memberikannya. Supaya apa? Supaya ini kita tahu apa itu akhirat, apa itu dunia. Itu pasangannya itu. Karena sementara ini kita ini mengartikan dunia itu adalah material. Orang bekerja malam siang pasti panjenengan ngomong, wah itu ngejar dunia loh, ngejar dunia. Nah, maksud saya supaya nanti kita itu bisa membedakan mana yang model, mana yang harus kita benar-benar imani, yang lainnya itu ini adalah model aja. Maka al-yaumil akhir itu adalah rukun yang harus kita imani dan tidak boleh bermacam-macam. Intinya hari akhir itu nanti kapan? Karena sa'ah diartikan kiamat. Sa'ah diartikan kiamat ya. Nah, sekarang al-qiyamah itu diartikan kiamat. Surat 75 ayat 1. La uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya Aku bersumpah dengan hari kiamat. dengan hari kiamat. Berarti sebenarnya kiamat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Terus maknanya hari kiamat. Nah, nanti supaya tahu nih apa bedanya sa'ah, apa bedanya kiamah. Nah, sekarang kalau kita lihat al-qiyamah di ayat 2-nya itu menunjukkan satu ya, jiwa yang menyesali. Lanjut dan 2-nya. Wala uqsimu binafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa
yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi di hari kiamat nanti ada dua, jiwa yang menyesal, ya kan? Yang kedua jiwa yang puas. Yang dibaca imam tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, di sini. Nah, ini kalau diteruskan kira-kira bicara soal apa? Tentang kiamat. Karena nanti ada tekstual yang berbeda, tetap diartikan kiamat. Lanjut dan tiganya. Ayahsabu al-insanu allan najma'an dhawah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Oh, bangkit. Maka ini kadang-kadang kita ini ketika ada orang yang buang, ada orang yang bakar, akhirnya menjustifikasi ini. Emang kalau dihancurkan terus kemudian Allah nggak bisa ngumpulin lagi kan gitu. Lanjut. Bala qadirina ala an nusawwi banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Berarti ini kan kiamah yang ditulis kiamah, maka disebut hari bangkit ataupun yaumul ba'si. Karena apa? Kembalinya dari tulang belulang terus kemudian dikumpulan kembali, kemudian penyusunan sampai jari. Lanjut, 5-nya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Gak nyambung. Gak nyambung dari 1 sampai 4. Maka kenapa terus kemudian di sini liyafjura amamahu itu diartikan maksiat, itulah yang disebut fujur. Tapi kita tidak membahas ini, kita akan membahas qiyamah. Oke? Nah, sekarang al-haqqah diartikan kiamat. Surat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ditanya lagi, mal haqqah. Apakah hari kiamat itu? Ketika panjenengan baca ayat ini, kira-kira panjenengan berpikir enggak apa sih kiamat itu? Karena apa? Karena ketika baca ayat ini kita tidak sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya ya diem ngewes saya. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Wes. Padahal Allah bilang, ya, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tetap aja kita nggak ngeh. Padahal kita ditanya berapa kali tadi. Ya kan? Lanjut. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Tapi dalam tekstualnya adalah qari'ah. Haqqah. Oh, haqqah. Haqqah itu sebenarnya panjenengan tahu hakikat. Asal katanya ya dari itu, hakikat apa yang terjadi di hari kiamat. Lanjut. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
Sudah dibinasakan belum? Sudah. Berarti nih al-haqqah diartikan apa? Nah, sudah belum? Kejadian maksudnya. Kejadian ataupun hakikat tadi terjadinya itu. Jadi Ad wa Samud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian biasa. Karena nanti gini, nanti ada saat dengan kiamah itu yang satu diartikan mati, yang satu diartikan kiamat, karena kiamat itu berjumpa dalam satu ayat. Mati datangnya juga tiba-tiba, kiamat datangnya juga tiba-tiba. Maka Pak Mudin itu kalau mengembumikan jenazah, qad qamatil qiyamah, qad qamatil qiyamah. Kemudian pendahulu kita supaya tidak terjadi distorsi, maka ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kalau Allah ya al-qiyamah. Lanjut. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Artinya, adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ini kira-kira menurut panjenengan selama hidup pernah terjadi belum nih? Dingin ada. Karena gini loh, ketika kita baca ayat ini, kita ini nggak mau melihat apa yang terjadi mungkin yang selama kita hidup sudah pernah lihat. Karena di benak kita ini dulu banget gitu. Nah, ini baru apa tadi? Al-haqqah. Lanjut. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fatara al-qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Berarti ini perumpamaan kematian itu gitu loh. Tetapi ini al-haqqah, kejadiannya seperti itu dan contohnya ada. Sama kiamah yang sementara ini banyak panjenengan hafal, yang mungkin fungsinya beda. Pendahulu kita memberikan stimulus itu ya, mungkin untuk supaya ingat-ingat terus kiamat. Ya, surat 56 panjenengan biasa baca Al-Waqiah. 56 ayat 1 yo. Artinya apabila terjadi hari kiamat. Apabila terjadi hari kiamat. Ini sementara ini panjenengan baca untuk supaya apa? Rezeki. Yes, gak apa-apa hari kiamat, tapi rezekinya pas hari kiamat. Lanjut. Artinya terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
Nggak bisa kita menyangkal datangnya hari kiamat, tapi kita harus tahu kiamat itu sebenarnya apa. Cuman kan Allah memberi gambaran bahwa kejadian di hari kiamat yaitu tadi. Lanjut. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Ada enggak? Kejadian, ada suatu kejadian, terus kemudian meninggikan satu golongan ataupun golongan lain. Nggak usah jauh-jauh. Ada yang kejadian apa? Akhirnya satu golongan menjadi rendah, satu golongan menjadi tinggi. Lanjut. Apabila bumi digoncangkan sedahsyatnya. Sudah belum? Sudah. Lanjut. Wabussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancur-hancurkan sehancur-hancur. Hancurnya. Lanjut. Jadi wedhus gembel. Lanjut. Maka jadilah dia debu yang berterbangan. Nih, sementara ini kita itu yang mendapat informasi cuman dua golongan. Padahal di sini tiga, yang terkenal golongan kanan dan golongan kiri. Pasti panjenengan satu masjid ini pilih golongan kanan. Tapi insya Allah habis ini setelah tahu pasti panjenengan nggak mau golongan kanan. Lanjut, supaya tahu nih. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah, ini pasti nih. Oh, mulia. Lanjut, di mana dia? Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Lanjut. Wassabiquna as-sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Golongan kiri, golongan kanan, yang satu as-sabiqun. Yang dulu beriman kemudian dikasih stempel oleh Allah muqarrab. Lanjut. Ulaikal muqarrabun. Artinya mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Panjenengan pilih yang mana? Yang kanan apa yang didekatkan? Yang didekatkan. Pertanyaannya, supaya panjenengan masuk dalam kriteria muqarrabun, kira-kira yang panjenengan contoh yang dimonumentalkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang-orang yang dekat kepada Allah. Iya, siapa? Kan kita mau nyontoh nih, terus nyontoh siapa? Ashabul awal. Muslim. Yuk kita lihat, bener nggak? Surat 3 ayat 45. Idh qala al-malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin.
muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datangnya dari Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. lanjut. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang mendekatkan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita ini mengikuti Isa, ngikutin apa? Sekarang gini loh, kalau kita ngikutin kira-kira karyanya tadi apa? Surat 9, 19, 30, 31, 32. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lanjut. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati. Tahan. Panjenengan takut toh? Semoga kamu diberkati, mesti takut. Diberkati meninggal. Loh, karena itu. Padahal bahasa Arabnya mubarak. Mubarak itu artinya diberkati. Dan Nabi Isa itu adalah diberkati di mana saja. Cuman kita dengar diberkati itu tetangga kita kalau mati. Itu yang pertama. Lanjut. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan ini. Lanjut. Dan menunaikan zakat selama aku hidup. Sudahkah kita menunaikan zakat selama hidup? Pertanyaannya, hidup kita ini 1 bulan sekali apa 1 tahun sekali? Setiap hari. Setiap hari. Zakat itu artinya mensucikan jiwa. Oke? Nih. Lanjut. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. jadi kalau mau didekatkan termasuk muqarrab nggak boleh apa? Nggak boleh sombong. Makanya Allah bilang bahwa kita diberikan bahkan agama ini juga, ini adalah ujian. Yang Islam diuji dengan keislamannya, sombong nggak? Sama, kalau panjenengan lihat di YouTube bila podo itu. Yang Masihi, yo sombong nggak dengan Masihinya? Yang mohon maaf kejawen, sombong nggak dengan kejawenannya? Nah, ini loh salah satunya bahwa Nabi Isa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini berbakti kepada orang tua. Oh, berarti kalau mohon maaf kebaktian kita kepada orang tua kita itu minim, ya mohon maaf, jangan berharap untuk didekatkan kepada Allah atau disebut muqarrab. Karena selama ini yang muncul itu cuma 2 golongan.
kanan sama kiri. Nah, muqarrab ini gitu. Maka balik lagi kita ini hari kiamat datangnya dengan tiba-tiba. Akhirnya kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam itu memproklamirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena kematian itu datangnya tiba-tiba, maka jangan sampai kamu mati dalam kondisi tidak tunduk patuh. Loh, mohon maaf loh, panjenengan pernah nggak denger ceritanya ketika Nabi Musa ada pembunuh, ada pemerkosa, sampai sekampung tidak mau ngurusin jenazahnya. Tapi di akhir hayatnya, di titik delta kematiannya, dia sedang tunduk patuh terhadap Allah sampai Allah mengutus malaikat. Maksudnya apa? Itulah yang disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita yang di sini ini kalau benar-benar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, bisa jadi ketika di akhir titik delta kematian justru kita ini malah keluar. Nah, di sini kenapa saya sampaikan ini? Karena tadi di akhir kiamat nanti ada golongan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang didekatkan kepada Allah, disebut muqarrabun. Salah satu contohnya ini. Berarti ayat ini Bapak Ibu bisa nggak dilakukan oleh semua manusia mulai dari SD sampai tua? Bisa. Maka kan berarti panjenengan yang punya cucu, yang punya, mohon maaf, ya harusnya ini. Kalau cucunya malah jangan dibela, kalau cucunya bentak ibunya malah dibela. Jangan sampai. Karena apa? Cucu kita kalau sudah ada permasalahan dengan orang tuanya, loh berarti kan peluang untuk didekatkan kepada Allah lebih kecil. Nah nih, nah sekarang kita ya kejadian yang tiba-tiba, tapi kemudian saat kiamat nanti Al-Qari'ah juga begitu kiamat. Tetapi ketika saat terus kemudian satu ayat dengan kiamat, saat tidak diartikan kiamat, tapi mati. Surat 22 ayat 55. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم Sa'atu baghtah tiyahum adzabu yaumin hakim. Artinya, dan senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, sehingga datang kepada mereka saat kematian. tahan dulu dan hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan au ya'tiyahum adzabu yaumin hakim. Azab yaumun hakim, hari pembalasan, disebut kiamat. Satu ayat sa'ah karena bertemu dengan kiamat ataupun hari pembalasan jadi sa'ah, artinya kematian, karena terjemah bingung. Padahal di ayat awal tadi sa'ah diartikan kiamat. Nah kalau ketemu hatta ta'tiyahum, sehingga datang kepadanya kiamat atau kiamat. Oh, berarti yang datang tiba-tiba apa?
kiamat, kematian. Oke, nih cluenya sudah dapat nih. Maksud saya nanti kalau ada yang memprediksi, ya panjenengan kan tertawa. Lu Allah menginformasikan, datangnya tiba-tiba. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah datangnya tiba-tiba, berarti panjenengan itu yang dipersiapkan apa? Nggak usah dipikirin. Kemarin itu kan banyak yang bagaimana nanti kalau 2020 kiamat. Ini tiba-tiba. Bisa jadi dari sinilah kemudian Pak Mudin itu kalau komat ketika jenazah qad qomatil kiamah, karena kematian saat diartikan kiamat juga, dan datangnya itu adalah tiba-tiba. Maka Abi Ibrahim dengan ini memproklamirkan, nak, kamu jangan mati kecuali dalam tunduk patuh, tapi diterjemahkan memeluk agama Islam. Sementara ini kalau ada kata-kata memeluk agama Islam itu apa Pak? KTP-nya Islam. Tapi kalau kita runtut di surat 2 ayat 132, statement Ibrahim maksudnya gini loh, waspada wahai anak cucuku, kamu jangan mati kecuali kalau kamu sedang tunduk. Monggo. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Memeluk itu gimana sih Pak? Mati gini maksudnya. Loh iya, ini adalah simbol gitu loh. Ketika mati berarti panjenengan harus memeluk Islam. Lah Islam sendiri itu apa? Nah lanjut, sekarang kita pendekatannya adalah pendekatan tekstual etimologi Muslim 133-nya. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, muslimun apa? Terakhir nah. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Berarti muslim itu artinya apa? Patuh dan tunduk. Pertanyaannya, emang ada orang muslim nggak tunduk patuh terhadap Allah? Seorang. Sementara ini muslim kita pasti mengartikan orang Islam, oke? Pertanyaannya nih, ini untuk menggugah paradigma kita maksudnya. Emang ada orang Islam yang nggak tunduk patuh terhadap Allah? Oke? Nah, dengan ini akhirnya Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya untuk menjadi muslim. Pertanyaannya, kita ini pernah nggak doakan diri sendiri kita untuk minta jadi muslim? Waspada. Karena sementara ini kita merasa Muslim. Tapi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail saja, beliau munajat minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami Muslim dalam bahasa Arab.
Dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah kami berdua hambamu yang tunduk. Maka di surat 2 ayat 128, kita ini termasuk perwujudan doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Allahumma amin. 2:128. Belakang sudah ngawi-ngawi dah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh. bahasa Arabnya muslim. Berarti kalau penerjemahannya orang sekarang ketika itu muslim, pasti maknanya apa? Orang Islam. Mungkin nggak panjenengan berdoa, ya Allah jadikan aku orang Islam? Ya nggak mungkin, panjenengan sudah menjadi orang Islam. Tetapi Nabi Ibrahim Muslim itu maksudnya adalah supaya Nabi Ibrahim sama anaknya itu menjadi manusia yang tunduk, patuh, dan termasuk anak cucunya. Maka Nabi Ibrahim di 2:1 nak, jangan kamu mati kecuali dalam kondisi Muslim. Kenapa? Ya, kenapa? Kita ini dalam titik delta kematian ini, ya. Kalau kita ini tunduk patuh, pasti nanti kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nanti dipilihkan malaikat yang mencabut nyawa. Sebenarnya kita yang milih, tapi milihnya bukan ABC dipilih, tapi dengan perbuatan. Di surat 79 ayat 2. Nggak apa-apa 1 dan 2, nanti tinggal milih aja sebenarnya panjenengan. Mau yang keras karena panjenengan mau nguji adrenalin, nggak apa-apa. Yang keras uji adrenalin gitu. Enggak. Artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Lanjut. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tapi dicabut kan? Dicabut kan? Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak dicabut? Nggak dicabut. Tapi dipersilahkan. Beda nggak? Kan tadi golongan kanan, golongan kiri, muqarrab. Nah, kira-kira yang muqarrab dicabut apa monggo? Mau yang mana? Bener. Tapi ngelaksanain nggak kalau nanti resepnya? Ya percuma saya tunjukin lu nggak mau ngelaksanain. Ya, insya Allah ringan kalau kita bener-bener dipilih oleh Allah. Tapi kita harus berusaha dulu untuk mukhlis. Nanti insya Allah kita jadi mukhlas. Disampaikan oleh Allah, nanti kita menjadi mukhlas karena kita menjadi subjek terlebih dahulu untuk memurnikan. Ayat terakhir surat 16 ya. Nanti panjenengan
tidak dicabut tapi disuruh keluar. Cerita ini cerita wafatnya siapa? Ya kan Nabi Muhammad ceritanya begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo. Sungkan malaikat mah 16:30 sampai 32. Langsung artinya dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan Tuhan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Tahan. Kalau Allah menurunkan semua yang panjenengan hadapi adalah kebaikan, mungkin nggak panjenengan ngeluh? Tidak. Nggak mungkin ngeluh. Apapun pokoknya kebaikan. Lanjut. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik itu, lebih baik Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. bagi orang yang bertakwa. Lanjut. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden yang mereka masuk dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang dikehendaki mereka kehendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi balasan orang bertakwa apa? Nah, ini. Jadi gak usah macam-macam ya sing ngene-ngene. Sing penting pokoknya takwa itu otomatis sampean mbak minta otomatis. Karena ini sudah janji Allah. Balasannya orang bertakwa itu gitu loh. Itu sebelum sekarat, ataupun sesudah mati. Nah, ketika mati lanjut. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Ketika panjenengan ada hamba Allah yang uruk salam assalamualaikum, panjenengan jawab apa? Waalaikumsalam. Setelah itu yang uruk salam bilang apa? Tapi harus menjadi manusia yang bertakwa. Apa manusia yang bertakwa? Yang sering makan kurma, atau yang sering naik unta? Bukan itu. Tetapi bagaimana kita ini harus selalu waspada. Sebenarnya itu adalah di asal kata wakoyaki, artinya adalah kehati-hatian. Oke, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Yang mana? Yang ini? 17, 16 dan? Dan jika kami hendak membinasakan kaum berkhianat, kami perintahkan Ini. kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah. Tetapi mereka mendapat kedurhakaan di dalam negeri itu. 17, 16 kan? Kalau 7, 16 itu kan dulu Nabi Muhammad begitu, tanda-tanda hari kiamat apa? Bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Tapi yang mewah ini mendurhakai Allah. Akhirnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka Nabi Muhammad berstatement bahwa salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah ketika bangunan berlomba-lomba untuk bermewah-mewah. Kalau dapat ayat ini panjenengan sodaqul azim enggak? Ketika membaca bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah bermegah-megahan. Nah, ayatnya gini.
Karena hancur, sehancur-hancurnya. Tapi kita yang paling kita ambil tadi bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka dengan usaha kita jangan lupa disertai dengan doa kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan dirinya sendiri dan anaknya dan anak cucunya. Apa itu? Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami dan anak cucu kami menjadi hambamu yang tunduk patuh di mana saja berada sampai titik delta kematian. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Tadi Bu, bahwa sebenarnya ayat tadi malah justru menguatkan itu tadi. Maka kenapa terus kemudian Nabi Muhammad berstatement, tanda-tandanya salah satunya berlomba-lomba untuk bermegah-megahan. Yuk kita munajat kepada Allah. Semoga satu, kita anak cucu kita menjadi perwujudan dari doanya Nabi Ibrahim, yaitu selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja sampai titik delta kematian, dan termasuk kita didekatkan dengan dapat ataupun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang disayangi oleh Allah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qira'atin min Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah ya Rabbana, ij'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa dum alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allahu ya Rabbana, atina hikmataka wa dzurriyyatina hikmataka wa ilmaka kama ataitahuma jami'as sholihin innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf lahir batin. Kepada Allah lah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.